Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba kembali untuk membahas sebuah alur cerita film, yang dimana film kali ini berjudul Dilwale. Film ini berkisah tentang terlibatnya dua klan gangster yang saling bermusuhan di Bulgaria. Ranbir Bakshi yang diperankan oleh Vinod Khanna adalah gangster India yang bermusuhan dengan teman baiknya dulu. Malik yang diperankan oleh Kabir Bedi dan Raj yang diperankan oleh Shah Rukh Khan, mereka berdua adalah anak adopsi Ranbir yang ditunjuk sebagai pemimpin klannya, dan saat berseteru, mereka mengambil seluruh emas dari Malik. Pokoknya di sini Shah Rukh Khan melakukan banyak aksi kebut-kebutan. Wah, pokoknya keren sekeren-kerennya. Bagi kalian yang kemarin request film Shah Rukh Khan lagi, saya persembahkan film Dilwale untuk kalian. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, siapkan kopi dan woodbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Film diawali dari diperlihatkannya pemeran utama dalam film ini, yaitu Raj. Beranjak keluar, tampak deretan mobil mewah di rumahnya. Rupanya, Raj memiliki bengkel modifikasi mobil mewah. Lalu dia menanyakan Fir, adiknya, yang ternyata sedang menguji mobil Jerry. Raj kemudian bertemu dengan dua sahabatnya, salah satunya bernama Sakti. Di sini terungkap, Raj bermimpi tentang insiden buruk yang terjadi 15 tahun silam. Apakah insiden itu? Tonton sampai akhir guys. Lanjut. Tiba-tiba sekelompok warga di sana memukul seseorang yang kedapatan mencuri. Raj kemudian menanyakan maksud dia mencuri handphone milik orang lain, dan dia beralasan mencuri handphone itu untuk memenuhi kebutuhan adiknya. Raj begitu terkejut ketika mendengar alasan pencuri itu. Raj yang tersentuh hatinya kemudian meminta Sakti mengeluarkan dompetnya dan memberikan semua uang yang terdapat di dompet dia untuk orang tersebut. Dan di sini Raj hanya memberi pesan kalau mengenai seorang adik, utamakanlah pakai hati, bukan menggunakan pikiran. Dan inilah sosok Fir yang diperankan oleh Varun Dhawan, adiknya Raj. Dia sedang mencoba mobil milik temannya yang bernama Jerry. Tiba-tiba Fir melihat seorang wanita, aduhai cantiknya. Wanita itu sepertinya meminta tumpangan kepadanya. Sidhu sahabatnya mengingatkan kepadanya tentang pesan kakaknya untuk jangan memberikan tumpangan kepada seorang wanita. Fir yang sudah terpesona dengan kecantikan wanita itu tidak mau kehilangan kesempatan. Dia meminta Sidhu menemaninya untuk pipis. Fir bergegas kabur setelah Sidhu sedang mencoba mengeluarkan air pipisnya. Fir kemudian menancap gas mobilnya kembali menemui si wanita itu. Wanita itu bernama Ishita yang diperankan oleh Kriti Sanon. Ishita membutuhkan bantuannya untuk mengantarnya ke kantor hukum yang akan tutup 10 menit lagi. Tentu saja dengan semangat, Fir akan mengantarkannya. Terjebak dalam kemacetan di lampu merah, Ishita kemudian memegang tangan Fir yang memberinya kekuatan. Lalu dia mengambil jalan pintas dengan melewati para pedagang hingga menabrak seorang pedagang balon. Namun akhirnya mereka sampai di kantor tersebut yang ternyata masih buka. Ishita pun memberinya salam rasa terima kasih kepadanya. Pulang ke rumahnya, Fir menjelaskan kerusakan mobilnya kepada kakaknya. Untung saja Raj begitu baik kepadanya meskipun dia mendapatkan hukuman atas perbuatannya. Di malam hari ketika Fir sedang memperbaiki mobil itu, rupanya Ishita datang ke situ untuk memperbaiki mobilnya yang tak dia duga Fir berada di sana. Di sini Fir bercerita kepada Ishita bahwa kakaknya menghukum dia untuk memperbaiki mobil tersebut. Di samping itu, Fir mencoba merayu Ishita dengan gombalan kekejaman kakaknya kepadanya. Namun tak diduga dari kejauhan Raj ternyata sudah mendengarkannya. Fir tentu saja terkejut, dan di sini Fir memberi kode kepada kakaknya dia menaksir cewek tersebut. Ishita yang telah diprovokasi oleh Fir sebelumnya, dia meminta kepada Raj jangan memukuli Fir. Setelah Ishita pergi, Fir langsung mencium kaki kakaknya untuk rasa terima kasih. Raj yang menyayangi adiknya kemudian memaafkannya kembali. Dia pun terbangun dari tidurnya setelah Raj menyiramnya dengan seember air. Seorang pencuri kembali datang mengambil tip mobil tersebut. Rupanya pelakunya adalah Sidhu temannya. Dia menjual tip tersebut kepada Oscar Bai, seorang kakek penada.
Sidu beralasan mencuri tip tersebut untuk memberi hadiah kepada pacarnya yang sedang berulang tahun. Dan rupanya pacarnya adalah adiknya si Oscar. Haha. Berpindah ke Fir yang mengantarkan motor Ishita ke rumahnya. Terlihat di sini Ishita yang senang dan berterima kasih untuk Fir, apalagi gratis. Modusnya Fir ketika mau pulang dia beralasan menunggu jemputan, lalu Ishita pun mengajaknya minum kopai. Strategi bagus Fir. Awalnya Ishita memikirkan perlakuan Raj kepada Fir yang begitu kejam. Fir pun menjelaskan bahwa itu tidak benar. Kakaknya begitu menyayanginya. Dia hanya mencari bahan obrolan karena tertarik padamu. Lalu terlihat Sidu dan pacarnya datang. Dia mengajak mereka bergabung ke sebuah tempat nongkrong. Setibanya di sana, Ishita melihat seorang kakek disuruh menjual narkoboy oleh komplotan King. Ishita yang berniat melaporkan mereka ke polisi, kemudian HP-nya dirampas dan dilempar hingga rusak. Fir yang melihat itu kemudian mengajar mereka. Kita saksikan guys. Keesokan harinya komplotan King datang ke rumah Raj dan berniat menculik Fir. Untungnya banyak orang berdatangan hingga Raj pun muncul. Mereka pun kabur dan Fir dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit, Raj membawakan HP pesanan Fir. Namun di sisi lain, Fir tidak mau jujur apa yang sedang terjadi. Kedatangan Ishita tentu saja membuat Fir bahagia dan langsung memberikan HP tersebut. Sementara itu di luar, Raj yang sayang terhadap adiknya takkan tinggal diam. Sakti memberikan informasi pelakunya. Dan inilah sosok asli Raj mulai tampak di sini. Bakalan seru nih guys, kita lanjut. Dengan wajah tertutup, Raj dan dua pengawalnya datang ke sebuah gudang dan menghabisi mereka semua. Tumpukan narkoboy pun yang ada di sana dibakarnya. Raj yang akan meninggalkan tempat tersebut, namun mereka mengancamnya. Dengan kata lain, King jika mengetahui ini, dia takkan melepaskanmu. Namun, Raj tidak gentar. Maka beritahu saja namaku, dan sebut bahwa Kali telah datang. Beralih ke King yang marah karena seluruh barang haramnya telah dibakar. Mereka kemudian mengira kakaknya Fir yang melakukan ini. Kemudian mafia King dan anak buahnya yang bersenjata mendatangi rumah Raj. Di sisi lain, Sakti bersiap mengeluarkan senjatanya, namun Raj menahannya. Di sini Raj berbohong, dirinya hanyalah seorang modifikator mobil. King pun tertipu dan mereka pun pergi lagi. Kisah 15 tahun lalu tentang Raj pun terungkap di sini. Ternyata Raj adalah seorang gangster di Bulgaria bersama komplotannya. Dia mencuri sekotak emas dari seorang bos besar bernama Malik. Dalam aksi kejar-kejaran, dia tidak sengaja menabrak seorang wanita cantik yang bernama Mira yang diperankan oleh Kajol. Dan terungkap juga, Raj yang dulu dikenal sebagai Kali adalah anak adopsi dari Randir. Randir awalnya adalah satu komplotan gangster dengan Malik, namun mereka berseteru. Awal mula kedekatan Kali atau Raj dengan Mira adalah ketika Raj mendatangi Mira yang sedang menjual lukisan hasil karyanya di jalan. Mira rupanya anak Malik, musuhnya, namun Raj belum menyadarinya. Benih-benih cinta mereka muncul di sini. Terungkap juga Fir adalah anak kandung Randir dan Kali diminta ayah angkatnya yang seorang bos gangster untuk menyembunyikan rahasia ini. Kali yang semakin dekat dengan Mira ketika berada di tempat penjualan lukisannya muncul beberapa bule yang ingin mengganggunya. Kali yang berada di sana dengan anak buahnya hanya memperlihatkan pistol mereka tanpa diketahui oleh Mira. Beberapa bule itu terkejut dan bergegas langsung pergi. Modus Kali untuk memeluknya ketika seekor anjing datang yang membuat Mira ketakutan. Ahaid!
Kajol emang cantik guys, emang aduh nggak usah diragukan lagi. Kali selalu dikelilingi oleh anak buahnya. Bahkan ketika dia mengajak kencan Mira, mereka berubah menjadi pelayan mereka. Rayuan maut Kali yang terorganisir membuat Mira kelepek-kelepek. Keesokan harinya Mira berulang tahun dan meminta Kali datang. Padahal dia pun harus menuju Rumania untuk menjual emas yang dia curi dari Malik, ayahnya Mira yang tidak mereka ketahui. Dan aksi pertempuran antar dua klan gangster terjadi. Kita saksikan guys. Kali berhasil dikalahkan hingga mobilnya terbalik. Dan pimpinan gangster dari grup Malik keluar dari mobilnya. Dan dia adalah seorang wanita dan itu adalah Mira. Dalam posisi terluka, Kali akan menembaknya, namun dia terkejut karena itu adalah Mira pujaan hatinya. Inilah yang dinamakan kontradiksi antara realita dan rasa. Ajim. Rupanya Mira memang merencanakan ini semua. Dia dengan sengaja mengoyak-ngoyak hatinya untuk mencari informasi keberadaan emas tersebut. Awalnya Kali akan ditembaknya, namun Mira membatalkannya. Hingga akhirnya emas itu kemudian mereka bawa pergi. Randir yang mengetahui Kali terluka, dia berniat balas dendam. Namun Kali meminta dirinya yang menyelesaikan semua masalah ini. Kali lalu mengejar Mira dalam mobilnya, dan aksi kejar-kejaran pun terjadi lagi yang mengakibatkan Mira hampir terlempar ke jurang. Kali berhasil menyelamatkannya dan mengungkapkan dirinya begitu tulus untuk mencintainya, tidak seperti apa yang dilakukannya. Dan sebuah pesan haru diungkapkan oleh Kali. Dan pesannya adalah, jangan pernah menunjukkan kembali wajahmu, atau aku akan membunuhmu. Jadi diibaratkan setelah Kali mengungkapkan rasa yang sebetulnya bahwa dia mencintai Mira, dan di situ pula Kali mengucapkan salam perpisahan kepadanya. Dia otomatis seorang wanita, setelah dibaperin, ditinggalin, dia nangis anjim. Namun tampaknya Mira sudah tidak kuat lagi menahan kesedihannya. Dia langsung menghampiri Kali dan mengungkapkan pula rasa yang sebenarnya bahwa dia juga mencintai Kali. Dan di sini Kali dengan tega malah mengusirnya. Ya nangis lagi anjing. Di malam hari hujan cukup deras. Mira yang menunggu di depan rumah Kali, dia akhirnya dihampiri oleh Kali. Dan akhirnya mereka pun saling percaya satu sama lain. Di depan sebuah gereja, Kali menanyakan bagaimana jika dia dan ayahnya menipu ayah Mira. Dan scene beralih ke seorang Raj yang sedang bercermin melihat bekas luka tembak di dadanya. Itu artinya bahwa Kali menipu ayah Mira, yaitu Malik. Pada malam hari, di sebuah pesta, Ishita diberi kejutan oleh Fir, yang dimana kejutan itu berisikan perasaan cintanya kepada Ishita. Mereka berdua pun berpacaran. Kemudian mereka berdua mempertemukan keluarganya masing-masing. Hingga akhirnya, Kali yang sekarang dipanggil Raj bertemu lagi dengan Mira yang sebagai kakaknya Ishita. Dunia ternyata sesempit ini di film bro. Cerita kembali lagi ke Kali dan Mira yang akan mempertemukan keluarganya. Pada pertemuan itu, ayah Mira yang memulai untuk pertempuran ini. Namun di sisi lain, tangan kanan ayah Mira memutarbalikkan fakta bahwasannya Kalilah yang menipu mereka. Dan di akhir pertempuran, ayah Kali dan ayah Mira bertemu. Mereka berdua saling membunuh. Namun sialnya, ketika Mira datang, pistol yang digunakan oleh ayah Kali sedang dipegang oleh Kali. Otomatis Mira menyangka Kalilah yang membunuhnya. Mira pun langsung saja menembak Kali.
Radaf, tangan kanannya Malik, menasehati Mira bahwasannya tidak aman jika Mira dan Ishita di sini, dan Radaf menyuruhnya untuk pergi dan memulai hidup baru. Di samping itu, Kali pun oleh teman-temannya disuruh pergi dan memulai hidup baru juga. Kembali ke Fir yang mengetahui kisah cinta Raj dan Mira di masa lalu, namun informasi yang ia dapatkan adalah lelucon. Di samping itu, karena informasi tersebut, Fir dan Ishita berencana akan menyatukan Raj dan Mira kembali. Berpindah scene ke Moneybai yang mencuri mobil milik King di depan gereja, dan faktanya di dalam mobil tersebut terdapat narkoboy. Dan di sini juga Fir memperalat Moneybai untuk menyatukan kisah cinta Raj dan Mira. Dalam usahanya, di tengah jalan, Moneybai yang berubah menjadi seseorang tak mempunyai rupa menghadang Mira. Namun Mira justru malah memukulinya. Ishita yang berada di rumah Fir menanyakan sesuatu, yaitu mengapa Raj yang sudah lama berpisah dengan Mira sampai sekarang tidak menikah. Dan di sini gimmick wajah dari Raj memperlihatkan bahwa hati kecilnya masih menyimpan rasa kepada Mira. Usaha selanjutnya yaitu membuat mobil dari Ishita mogok di tengah jalan. Dan Raj yang selalu melewati jalan itu dengan terpaksa harus bertemu lagi dan membantu Mira. Kembali ke Fir yang mengetahui ada narkoboy di mobilnya King, dia langsung membakarnya. Namun tak lama setelah itu tiba-tiba King datang. Dan di sini gara-gara Moneybai yang mabuk hampir saja membuat rahasianya terbongkar. Berpindah ke Mira yang berjalan dalam sebuah restoran, dia diikuti oleh gerombolan anak buah King. Dan dari kejauhan, Raj melihatnya, dan ketika anak buah King itu akan menyerang Mira, Raj menghadangnya dan terjadilah pertempuran solo versus squad. Namun setelah menghabisi mereka semua, tidak ada perbincangan sedikit pun antara mereka berdua. Usaha selanjutnya dari Fir dan Ishita mempertemukan mereka di depan gereja. Di tengah perbincangan mereka, datanglah King yang belum mengetahui sosok Kali dengan jelas karena setiap pertempurannya Kali selalu menutupi wajahnya. King menanyakan kepada Mira tentang siapa itu Kali, namun Mira menjawab tidak mengenalinya, padahal Kali berada di depannya. Di rumahnya, Ishita yang sedang kasmaran dengan Fir, namun Mira mendengar dan melarangnya untuk tidak lagi berhubungan dengan Fir. Namun di sisi lain, Mira karena menyayangi adiknya, dia tidak tega dan malah menyuruh Fir untuk langsung datang ke rumahnya besok. Di keesokan harinya, mereka bertiga pun bertemu. Namun di sisi lain, Mira membuat keputusan yang sangat di luar dugaan, yaitu kalian boleh saja menikah asalkan Fir tinggal serumah dengan Mira dan juga meninggalkan Raj yang sebagai kakaknya. Karena sayang Fir kepada Raj lebih besar dari apapun, dia memutuskan untuk meninggalkan Ishita. Terungkap di sini, Mira berkata bahwa Fir bukanlah adik kandung Raj, karena menurut Mira, Raj diambil dari jalanan. Sontak karena informasi itu, Fir bersedih. Lalu Fir yang menemui Raj semakin bersedih dikarenakan memang benar bahwa Fir bukan saudara kandungnya. Tapi Raj sangat menyayanginya melebihi dari saudara kandung. Dan Fir lebih memilih meninggalkan Ishita. Setelah pertemuan mereka, akhirnya Raj memutuskan pergi menemui Mira. Dan di sini mereka berdua saling menuduh. Di satu sisi, Raj menuduh Mira punya niatan untuk memisahkan dia dengan adiknya, dan Mira menuduh Raj yang membunuh ayahnya. Namun kedua tuduhan itu terpatahkan oleh Raj yang rela mati untuk pembuktian bahwa merekalah yang sebenarnya dikhianati. Dan benar saja, Radaf, seorang tangan kanannya ayah Mira, datang dan memberitahu fakta sebenarnya bahwa ayahnya telah mengkhianati mereka. Keesokan harinya, Mira datang ke rumah Raj dan menyuruh Fir untuk menikahi adiknya dan tinggal bersama Raj di sini. Di samping itu, usaha dari Fir dan Ishita untuk menyatukan kedua kakaknya masih berlanjut. Hingga terjadilah sebuah pertemuan yang kikuk dan kaku-kaku gimana gitu. Kayak lagu Naif, Benci untuk Mencinta. Dan di sela pembicaraan, Raj yang sangat mencintai Mira, dia sampai detail hafal bahwa waktu mereka saling memendam rasa yaitu 15 tahun, 4 bulan, 10 hari.
Namun pada dasarnya seperti apa yang diucapkan oleh Raj, ini bukan berbicara siapa yang salah, tapi keadaanlah yang merubah segalanya. Kemudian King yang datang ke pernikahan Sidu, dia menanyakan perihal narkoboy yang bernilai jutaan kepada Fear. Dan polosnya si Moneyboy membeberkan informasi bahwa seluruh narkoboynya dibakar. Sontak, itu membuat King marah dan Fear terjatuh karena dikeroyok oleh anak buahnya King. Namun Kali datang, dan inilah aksi kerennya guys. Setelah pertarungan itu, King mengeluarkan pistolnya dan berniatan menembak Raj. Namun, Mira yang mencoba menghalanginya malah dia yang terkena tembakan di dada. King pun dikeroyok oleh tamu undangan. Dan di akhir cerita, Mira yang berada di rumah sakit ditemani Raj, mereka akan menghapus masa lalu yang kelam dan memulainya dari awal. Dan film pun berakhir.